Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS Fisika Material dengan tema Perkembangan Penelitian Terbaru dalam Bidang Fisika Material. Saya Ratna Setiawati dengan NPM 1911090130. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Sintesis Nanopartikel Kitosan melalui Teknik Emulsifikasi Simultan dan Self-Assembly Nanopartikel sebagai Material Kemasan Aktif, yang ditulis oleh Sri Agustina, Endarto Yudowardono, Namiroh, Ahmad Aldrian Alfiansyah. Pertama, pendahuluan. Salah satu inovasi dalam bidang pengemasan makanan yang gencar dikembangkan saat ini adalah teknologi kemasan pintar, smart packing, yang dapat dibedakan menjadi kemasan aktif, active packing, dan kemasan cerdas, intelligent packing. Dalam kemasan aktif dan kemasan cerdas tersebut terjadi interaksi antar pangan atau antar lingkungan dengan material kemasan yang digunakan. Kemasan aktif berfungsi untuk memperpanjang umur simpan produk pangan atau meningkatkan kualitas pangan yang dikemas, sementara kemasan cerdas digunakan untuk memonitor dan memberikan informasi mengenai kualitas produk makanan yang dikemas. Nanoteknologi merupakan metode yang paling banyak dikaji penerapannya dalam proses preparasi material kemasan pintar. Nanopartikel yang digunakan sebagai material kemasan pintar ini berfungsi sebagai senyawa pembawa, komponen aktif yang bersifat sebagai biosensor atau aditif pada produk pangan. Beberapa manfaat yang terlihat pada studi penerapan kemasan pintar pada produk pangan yaitu dapat mengendalikan proses pematangan buah, mempertahankan kesegaran daging, dan deteksi masa kadaluarsa pangan. Pemanfaatan teknologi nanomaterial polimer dalam bidang pengemasan makanan telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pada umumnya, nanomaterial polimer digunakan dalam teknologi pengemasan makanan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan sifat-sifat material, serta meningkatkan fungsi sistem kemasan menjadi kemasan pintar. Peningkatan sifat-sifat material kemasan dapat dilakukan dengan penggabungan material polimer dan nanopartikel menjadi material baru yang disebut sebagai nanokomposit. Pada kemasan aktif, nanopartikel berfungsi sebagai senyawa pembawa komponen aktif yang akan melepaskan komponen aktif tersebut bila terjadi perubahan lingkungan akibat proses awal degradasi pada permukaan produk pangan. Sementara itu, pemanfaatan nanopartikel sebagai partikel reaktif dalam sistem pengemasan cerdas dikenal sebagai nanosensor yang memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap kontaminasi mikroba, perubahan lingkungan seperti kelembaban, pH, temperatur dalam ruang penyimpanan, tingkat pelepasan oksigen, dan lain-lain, atau terjadinya degradasi pada bahan makanan. Pada penelitian ini, penggabungan dua teknik nanoemulsi yang berbeda akan mendorong terjadinya proses self-assembly nanopartikel melalui metode sweet solvent. Penggabungan dua teknik emulsi secara simultan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif preparasi material fungsional kitosan. Proses preparasi material kemasan pintar ini akan diawali dengan tahap persiapan pembentukan nanopartikel melalui teknik nanoemulsi water in oil. Kemudian secara simultan dilanjutkan dengan proses enkapsulasi senyawa aktif dan self-assembly nanopartikel melalui proses emulsi kedua yaitu emulsifikasi oil in water. Biopolimer kitosan dipilih sebagai material nanopartikel karena memiliki sifat biodegradable dan biocompatibility yang baik sehingga tidak memiliki efek samping pada tubuh manusia saat digunakan sebagai material kemasan makanan. Kitosan dapat diperoleh melalui proses deasetilasi kitin yang banyak terdapat pada cangkang arthropoda, moluska, fungi, dan alga. Kedua yaitu metode. Metode penelitian yang akan dilakukan meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Pertama,
preparasi nanopartikel menggunakan teknik emulsi water in oil dan safe assembly nanopartikel. Yang kedua, proses enkapsulasi senyawa bioaktif minyak biji bunga matahari, sunflower oil, ke dalam nanopartikel. Yang ketiga, karakterisasi ukuran dan morfologi nanopartikel serta analisis bioaktif loading pada nanopartikel kitosan dengan menggunakan analisa dinamik light scattering DLS dan UV phase spectrophotometry. Ketiga, yaitu hasil. Analisis karakterisasi yang dilakukan adalah analisa ukuran partikel yang didapatkan dengan menggunakan analisa DLS, seperti yang terlihat pada gambar 1-3. Ukuran partikel yang didapatkan melalui teknik emulsi adalah berkisar 150 sampai 200 nm. Nah, ini gambar 1-3-nya. Gambar 1 yaitu sebaran ukuran partikel kitosan berdasarkan intensitas. Gambar yang kedua, sebaran ukuran partikel kitosan berdasarkan volume. Dan gambar yang ketiga, sebaran ukuran partikel kitosan berdasarkan jumlah partikel. Terlihat pada grafik analisa ukuran partikel berdasarkan sebaran intensitas partikel, ukuran partikel kitosan yang diperoleh adalah 132 nm. Sementara itu, ukuran partikel berdasarkan sebaran volume berkisar 215 nm. Dan berdasarkan sebaran jumlah partikel per volume sampel analisis adalah 219 nm. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa melalui teknik preparasi yang telah dilakukan dapat diperoleh nanopartikel kitosan dengan sebaran ukuran partikel 132 sampai 200 nm. Nilai Polydispersity Index (PDI) yang diperoleh cukup besar, yaitu 0,34. Hal ini menunjukkan kemungkinan banyaknya partikel koloid yang terbentuk selama proses emulsifikasi dan safe assembly nanopartikel. Stabilitas koloid dari nanopartikel yang didapatkan juga cukup baik, terlihat dari hasil pengamatan sampel yang didapatkan setelah didiamkan beberapa hari tanpa perlakuan khusus. Tidak terbentuknya endapan pada larutan selama beberapa hari menunjukkan bahwa nanopartikel yang didapatkan cukup stabil dan merupakan indikasi yang baik untuk dapat digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu proses enkapsulasi senyawa bioaktif (SO). Gambar 4 yaitu hasil uji UV phase pada minyak biji bunga matahari. Nah, ini gambarnya. Enkapsulasi SO ke dalam nanopartikel dilakukan melalui enkapsulasi in situ dengan menggunakan teknik emulsifikasi yang berbeda, yaitu teknik emulsi oil in water. Analisa kemampuan loading nanopartikel dilakukan menggunakan analisis UV phase. Pengamatan dilakukan dengan mengamati titik absorbansi SO pada panjang gelombang 326 sampai 337 nm. Gambar 5 yaitu larutan sampel dari proses enkapsulasi minyak biji bunga matahari ke dalam nanopartikel kitosan dengan rasio yang A tanpa SO, yang B 2:1, yang C 1:1, dan yang D 1:2. Variasi pada proses enkapsulasi ini dilakukan dengan memvariasikan rasio antara kitosan dan senyawa bioaktif (SO). Jumlah senyawa bioaktif secara simultan dinaikkan dengan memvariasikan rasio kitosan terhadap SO. Nih, A, B, C, D. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan teknik emulsifikasi oil in water. Meningkatnya kekeruhan larutan sampel setelah proses enkapsulasi seiring dengan meningkatnya jumlah SO yang ditambahkan merupakan salah satu indikasi meningkatnya jumlah loading senyawa bioaktif ke dalam nanopartikel kitosan. Larutan nanopartikel fungsional ini juga memiliki kestabilan yang cukup baik,
terlihat dari pengamatan yang dilakukan selama beberapa hari setelah proses enkapsulasi. Tidak terlihat terjadinya pembentukan endapan di dasar botol sampel. Hal ini merupakan indikasi yang sangat baik, karena stabilnya larutan emulsi menunjukkan pembentukan nanopartikel sesuai dengan yang diharapkan. Nah, peningkatan absorbansi pada analisa UV vis di tiap variasi rasio kitosan terhadap SO dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini gambar absorbansi loading senyawa bioaktif SO pada nanopartikel kitosan. Dari gambar di samping terlihat bahwa semakin banyak jumlah SO yang ditambahkan selama proses enkapsulasi, semakin tinggi nilai loading senyawa bioaktif ke dalam nanopartikel kitosan. Hasil ini menunjukkan indikasi yang positif tentang penerapan teknik emulsifikasi dan self-assembly nanopartikel pada proses preparasi nanopartikel kitosan untuk aplikasi teknologi pengemasan makanan. Nanoenkapsulasi senyawa bioaktif yang bersifat hidrofobik terbukti efektif dengan menggunakan teknik emulsifikasi. Gugus fungsi hidrofilik pada kitosan mampu mengenkapsulasi senyawa SO melalui interaksi antarmuka. Proses emulsifikasi ini berlangsung dengan pengadukan yang dilakukan secara cepat untuk mempercepat terjadinya proses interaksi antarmuka pada kitosan SO. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu penelitian ini menunjukkan indikasi yang positif tentang penerapan teknik emulsifikasi dan self-assembly nanopartikel pada proses preparasi nanopartikel kitosan untuk aplikasi teknologi pengemasan makanan. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.